Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aning. Bagaimana kabarnya, Bu Aning? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah sehat Bu Ari. Oh, nggih. Bu Aning, hari ini kan saya itu mau mengadakan percakapan pra-observasi karena rencana saya akan mensupervisi proses pembelajaran dari Bu Aning. Nggih. Pembelajarannya yang kemarin kita telah buat RPP itu Bu Aning ya? Iya, Dan sudah selesai, sudah dicetak Bu Aning? sudah. Alhamdulillah sudah. Oh, nggih. Begini, mohon diulangi lagi Bu Aning ini ya. Saya kan lupa Bu Aning. Setelah kemarin telah mengadakan pemetaan tentang kebutuhan belajar murid. Nggih. Nggih. Nah, yaitu Bu Aning kan telah memetakan Iya. muridnya Bu Aning berapa? 39 anak. Iya, kan sudah ketemu tentang kemampuan pemetaannya itu apa saja Bu Aning? Ada kemampuan kinestetik, Kemampuan auditori Nggih. dan juga kemampuan visual. oh masing-masing sudah dipetakan ya Bu Aning ya? Iya, sudah. Ya, dari situ tujuan pembelajarannya itu apa? Kemarin pelajaran apa Bu Aning? Pelajaran pas. Nggih, Ya. tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya saya mengharapkan siswa dapat mendeskripsikan kebutuhan tumbuhan, melakukan fotosintesis dan dapat mengaitkan pentingnya menjaga pelestarian tumbuhan di bumi. Oh gitu, berarti tentang pembelajaran tentang fotosintesis dan betapa pentingnya fotosintesis itu terhadap keberlangsungan manusia hidup di bumi. Ya itu jalan ceritanya pembelajaran itu, rencananya Bu Aning itu mau bagaimana jalan ceritanya itu, anak-anak itu langkah-langkahnya itu bagaimana Bu Aning, mohon diceritakan Bu Aning. Ya, pertama kan anak-anak disajikan apa itu Bu Aning? Saya sajikan video. Oh, langsung video. Ya. Nah, terus Terus anak-anak itu saya ajari itu lagu tentang fotosintesis. ada lagunya ya? Iya. Oh, ini. Terus Bu Aning? Terus saya sajikan itu alat peraga Oh, ini. yang itu menunjukkan tentang proses terjadinya fotosintesis. Oh, alat peraganya itu berupa apa Bu Aning? Berupa gambar. Oh, gambar. Iya. Ya. Yang berupa gambar itu anak-anak nanti yang kinestetik itu bisa tercover itu, kinestetik kan gerak Bu Aning ya? Iya. Nah, nanti sampean itu membentuk anaknya itu bagaimana? Individu apa kelompok Bu Aning? Kebetulan kemarin itu saya buat secara kelompok. Oh, rencananya ke Iya, depan. iya. Ya, rencananya ke depan jangan buat kelompok ya. Untuk memunculkan yang kinestetik, anak-anak nanti kan ada gerakan apa mempresentasikan apa gitu. Iya. Oh ya, yang visualnya yang tadi ya nonton Video. video, Iya. auditorinya berarti jenengan apa menerangkan juga dong. Iya. Oh gitu. Pakai apa Bu? Pakai alat peraga yang gambar tadi. Oh menerangkannya. Iya. Apa jenengan sudah mempersiapkan PowerPoint? Sudah. Oh berarti rencananya pakai LCD juga. Iya, pakai LCD. Oh gini. Baik Bu Aning, saya kira persiapan jenengan sudah matang, rancangannya juga sudah jelas. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Aning ya. Ya begitu Bu Aning, itu awal ya praobservasinya. Saya sudah wawancara jenengan. Ya nanti mohon maaf selama pembelajaran nanti saya akan mendampingi jenengan. Saya duduk di belakang jenengan ya. Nah nanti setelah ini saya ada wawancara lagi dengan panjenengan, yaitu pasca observasi setelah pembelajaran ya. Monggo. Nggih. Terima kasih Bu Aning. Iya. Terima kasih banyak waktu Nggih. dan segalanya. Nggih. Sama-sama Bu Ari. Assalamualaikum Bu Aning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Minta tolong Siva berdoanya dipimpin ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tak tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Siap gak? Baca doa pelan. Ibadika sholihin, amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Mengabsen anak-anak dulu. Siapa saja yang tidak masuk hari ini. Sambil kalian mengangkat tangan, ada guru ya, sambil menyebutkan apa sarapan yang tadi kalian makan. Arina. Masuk, Bu. Saya tadi makan telur dadar. Asifa Aulia. Ada, Bu. Saya tadi makan telur ceplok. Ya. Karel Atarisa. Ada, Bu. Tadi saya makan tempe. Tempe? Tempe dibungkus apa digoreng? Tempe goreng. Goreng sendiri? Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, murid mampu menganalisis tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, murid mampu mendeskripsikan proses fotosintesis. Yang ketiga, murid memahami dampak fotosintesis dan mengaitkan betapa pentingnya dengan kehidupan di bumi. Ya, anak-anak tadi menyebutkan apa saja sarapan yang anak-anak makan. Tumbuhan ini juga memerlukan makanan. Lah, prosesnya ini disebut fotosintesis. Ya, minta tolong sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya tentang fotosintesis ini, Bu Guru minta tolong anak-anak maju ke depan membentuk lingkaran untuk membuat kelompok. Berdiri sambil mengunggungi temannya. Sambil tepuk tangan, buat sana dia.
Berarti karena tadi ada yang nggak masuk 2 anak, ada yang 6 anak, ada yang 7 anak. Minta tolong untuk kelompok 1 yang ini ya, kelompoknya Vika, kelompok 2 kelompoknya Siva, kelompok 3 kelompoknya Radit. Untuk kelompok 1 berkumpul di sebelah sini, kelompok 2 di tengah-tengah, kelompok 3 di sebelah kanan. Sebelum anak-anak mengerjakan tugas kelompok, baiknya kita lihat dulu video berikut ini. Ya, sekarang yang selanjutnya. Nyoba sekarang anak-anak bisa enggak menyanyikan lagu tentang fotosintesis ini sendiri? Kita belajar tentang fotosintesis tumbuhan yang berasal makanannya sendiri. Apa caranya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan, cari tahu jawabannya. Sekarang tadi anak-anak sudah melihat videonya, sudah menyanyikan lagunya. Sekarang Bu Guru punya gambar tentang proses terjadinya fotosintesis. Ya, dilihat di sini ya. Di sini ada tumbuhan ya. Ada tumbuhan hijau. Lah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan ya makanan oleh tumbuhan ini ya, oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Ini ya mataharinya ya, dengan bantuan cahaya matahari. Lah, fotosintesis ini bisa terjadi apabila klorofil atau bisa juga disebut zat hijau daun ini menerima cahaya matahari ya, ini ya, menerima cahaya matahari yang merubah air, ini air ya, air atau mineral dan karbon dioksida atau di bahasa kimianya itu CO2 ini dirubah menjadi gula ya dan oksigen ya. Oksigen ini atau biasanya disebut juga dengan O2 ya. Nah, ini biasanya gula ini bisa langsung digunakan oleh tumbuhan atau disimpan di dalam organ tumbuhan, misalnya buah-buahan. Kenapa fotosintesis ini penting anak-anak? Ya, karena tumbuhan ini ya mengeluarkan oksigen, dan oksigen ini digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas ya, dan juga tumbuhan ini juga sebagai sumber
Bu Guru menerangkan ini tadi pakai gambar. Sekarang ini ada lagi ya. Lain, fotosintesis adalah proses di mana tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Lah, bahannya apa saja? Bahannya di sini ada cahaya matahari, air, karbon dioksida atau disingkat tadi apa? CO2 sama klorofil atau zat hijau daun. Nah, ini proses dari fotosintesis. Yang pertama ini ya, karbon dioksida dan air ditambah matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Ini dirubah menjadi glukosa atau disebut juga gula, dan oksigen atau O2. Ini tumbuhan memperoleh air dalam tanah. Dan gambarnya ya, tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah, lalu diserap oleh akar, dan dari akar disalurkan menggunakan sistem transportasi, yaitu jaringan xilem dan flum, disebar ke seluruh organ tubuh tumbuhan, termasuk daun. Karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata atau biasa disebut mulut daun. Ya, letak stomata di bagian bawah daun. Fotosintesis terjadi di daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari. Lalu sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Nah, ini gula tadi yang dihasilkan dari fotosintesis ini dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain pada tanaman. Contohnya buah. Selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata lalu ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernafas. Glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi zat pati atau amilo. Zat pati akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Nah, ini sekarang hasil dari fotosintesis, yaitu glukosa atau gula, atau bahasa kimianya C6H12O6, dan oksigen atau O2. Nah, ini manfaatnya. Nah, manfaatnya dari fotosintesis ini banyak sekali ya anak-anak ya. Manfaat fotosintesis tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan, namun juga bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini manfaatnya. Yang pertama, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup.
sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih. Yang selanjutnya menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. Yang selanjutnya membentuk buah dan umbi pada tumbuh-tumbuhan. Ini kalau yang umbi ini kalau disimpan di dalam akar. Kalau buah-buahan kan organ tubuh tumbuhan tadi ya. Misalkan buah-buahan. Kalau yang umbi-umbian ini biasanya disimpan di dalam akar. Yang selanjutnya menghasilkan bahan makanan. Nyoba sekarang anak-anak, tugas diskusinya ini nanti ditulis di sini ya. Apa itu fotosintesis? Buka ini. Terus ditulis di belakangnya. Ya. Terus ini juga apa itu klorofil? Itu juga ditulis di belakangnya ya. Nanti dipresentasikan ke depan perwakilan 2 anak ya. Ini untuk kelompok 1. Ditulis di belakangnya ya. Ini kelompok 2. Coba bergabung jadi 1 ya. Yang selanjutnya ya, maju ke depan ya, atau bisa di belakang ya. Itu jawabannya ditulis di belakangnya sesuai dengan pertanyaannya. Bisa langsung dikerjakan, waktunya 15 menit. Ditulis di belakangnya ya anak-anak ya. Ya, bisa ya. Jawabannya sih belum dikeluarkan. Ya. Berarti kalau tadi sudah ngerti, berarti bisa mengerjakan tugas itu ya. Isi dulu saja ya. Tulisannya yang besar, nanti biar temannya kalau presentasi bisa membaca, bisa kelihatan ya. Untuk agak besar tulisannya. Ya, untuk kelompok 3 bisa dipresentasikan. Baik, Bu anak. Yang satu memegang hasil diskusi, yang satu membacakan hasil diskusinya. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Mengapa fotosintesis itu penting? Karena fotosintesis berguna untuk makhluk hidup dan menghasilkan oksigen. Apa itu fotosintesis? Apa hasil fotosintesis? Oksigen, gula, dan karbohidrat. Bagaimana
Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 ya. Ayo, 2 anak. Yang satu memegang hasil diskusi, yang satunya lagi membacakan hasil diskusi. Kenapa fotosintesis itu penting? Karena menghasilkan oksigen yang penting bagi makhluk hidup. Apa bahan fotosintesis? Energi matahari, CO2 dan air klorin. Bagaimana proses fotosintesis? Akan menyerap air dan mineral dan disalurkan ke daun, menyerap CO2, hasilnya gula dan oksigen. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah tumbuhan yang memasak makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Ya. Bagaimana proses fotosintesis? Ada menyerap air dan mineral tanah. Apa hasil fotosintesis? Hasilnya oksigen dengan berkarbohidrat. Apa itu klorofil? Dan hijau daun. Kenapa fotosintesis itu penting? Karena makhluk hidup sangat butuh pada oksigen. Apa bahan fotosintesis? Satu cahaya matahari, dua air, tiga oksigen, empat karbon dioksida. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kesimpulannya dari tugas kelompok yang anak-anak kerjakan tadi, itu yang pertama, fotosintesis ya. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Ada pada tadi. Ya, Bu Ani lihat. Ya, pinjam ini ya. Ini apa itu fotosintesis? Itu ya. Apa berarti? Fotosintesis adalah Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. berarti kalau dengan bantuan cahaya matahari. Berarti kalau tidak ada cahaya matahari, tumbuhan ini bisa melakukan fotosintesis apa enggak? Bisa. Berarti adanya bisanya kalau pada waktu siang hari. Nah ini proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menerima sinar matahari dan mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Ini ya prosesnya ya. Bagaimana proses fotosintesis? Ya, menerima cahaya, tumbuhan hijau menerima cahaya matahari dan merubah apa? Mengubah karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Ya. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan di organ tanaman lain seperti ada juga tadi yang disimpan di akar. Ini seperti apa? Umbian. Fotosintesis. Mengapa fotosintesis penting? Ya ini ya. Mengapa? Karena menghasilkan apa? Oksigen. Yang digunakan untuk apa? Menghasilkan oksigen yang digunakan untuk apa? Bernapas bagi siapa? Makhluk hidup. Apa saja itu makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan, dan menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan dari
dari manusia. Ini ada juga apa itu klorofil. Klorofil itu apa? Zat hidup daun. Apa bahan fotosintesis? Bahannya apa saja? Air, cahaya, energi atau cahaya matahari. Terus CO2 itu apa? Karbon dioksida. Terus apa hasil dari fotosintesis? Glukosa atau gula dan oksigen atau O2. Ya, berarti guru ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi fotosintesis ini. Mungkin Hamada, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini, materi fotosintesis ini? Senang, ya? Karena bisa mempelajari tentang fotosintesis. Ya, bisa mempelajari fotosintesis. Coba kalau sekarang senang, buat Anin, kita bernyanyi lagu tadi tentang apa? Fotosintesis. Kita belajar tentang fotosintesis, hubungan yang biasa, makanannya sendiri, apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo kawan, cari tahu jawabnya. Sekarang ada juga tugas individu. Berarti kalau tugas individu ini dikerjakan bersama-sama atau sendiri-sendiri? Ya. Ini ada tugasnya, disuruh menyebutkan tadi ya. Tadi gambar yang Bu Guru jelaskan tadi ya. Ditulis namanya, sama ini disuruh menyebutkan. Nomor 1 ini apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 sama nomor 4. Ini ya. Namanya ditulis dulu. Ditulis nomor 1 apa namanya? 2, nomor 3, nomor 4, nomor 4 ya. Iya, ini nomornya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah semua? Coba tugasnya dikumpulkan ya. Di sini coba siapa yang mau mempresentasikan tugas yang tadi dikerjakan? Coba diperhatikan ya teman-temannya ya. Yang ini ingin tadi mempresentasikan jawabannya yang tadi. Mulai dari atas, nomor 1 itu apa? Ya, cahaya matahari. Nomor 2, karbon dioksida. Nomor 3, gula. Yang selanjutnya nomor 4, air atau mineral. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Kesimpulannya bahwa bagaimana anak-anak? Fotosintesis itu bagaimana? Proses
Tumbuhan apa? Tumbuhan hijau. Apanya? Membuat apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan apa? Cahaya matahari ya. Untuk materi selanjutnya untuk IPAS itu adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh siapa? Marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Ya, waalaikumsalam. Bari. Saya ini menagih janji ya Bu Ani ya. Monggo. Kemarin itu kan waktu jenengan melakukan kan saya mengobservasi jenengan waktu jenengan mengadakan pelajaran di kelas, bukan saya, tapi saya nanti ada tindak lanjutnya lagi loh Bu. Saya minta ini, saya ingin tahu progresnya setelah jenengan melakukan pembelajaran. Saya bilang saat ini kebetulan ada saya Bunda Anita, jadi ini saya menagih janji saya itu ya Mbak Ning ya. Apa ya Mbak Ning ya? Ya. Gini Mbak Ning ya, kemarin kan jenengan sudah melakukan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu tentang apa itu? Fotosintesis. Oh iya. Dan apa itu? Ada yang sangat menarik itu Iya. dampaknya. Saya harapkan dengan materi ini, fotosintesis ini, anak-anak tahu bahwa proses fotosintesis ini sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Nah, itu tujuan pelajaran Bu Ani. Iya. Ya. Kira-kira Bu Ani ya, dari tujuan yang jenengan kepingin capai, yang ingin jenengan capai itu, kira-kira menurut Bu Ani itu bagaimana? Sudah tersampaikan ke anak-anak? Apa tujuan tersebut sudah Bu Ani capai? Itu bagaimana ya Bu Ani? Alhamdulillah. Iya. Sepertinya sudah tercapai. Oh gitu ya. Kok bisa tahu tercapai? Iya. Saya ini kan setelah saya melakukan pembelajaran itu, saya lihat dari LKPD-nya anak-anak. Oh, hasilnya gitu. Hasilnya dari LKPD. Masa semuanya itu bagus dan semuanya 100%? Tidak, Bu. Oh, Iya. Ini karena menurut saya ini ada sebagian yang membacanya ini untuk memahami bacaan itu kurang. Oh, sebagian besar apa sebagian kecil? Sebagian kecil. Sebagian kecil. Iya. Kira-kira berapa anak Bu? 3 anak. Oh, 3 anak. Yang membuat pembelajaran tidak tercapai karena Anak ini kurang lancar membacanya. kurang Lancar. sehingga dalam Memahami materi ini kurang. ya dari situ pembelajarannya dengan itu kemarin sudah saya lihat sangat bagus gitu. Nah, itu penilaian saya dan jenengan. Nah, terus apa bisa jenengan semua digambarkan? Nah, bagaimana gambaran pembelajaran yang kemarin itu menurut jenengan, mulai dari yang awal jenengan dengarkan itu anak-anak itu bagaimana antusiasnya gitu. Saya lihat kemarin saya kan pakai pendekatan diferensiasi. Jadi banyak metodenya ini yang saya pakai. Ini Kak, saya pakai LCD, pakai gambar. Ini kok anak-anak antusias. Yang tadinya
kurang semangat, kok ini lebih aktif Oh, dalam pembelajaran. Bapak sebelumnya Bu Ana dalam pembelajaran jarang bermacam-macam metode itu dalam satu kali pembelajaran, apa jarang begitu kok ini sangat menyenangkan. Iya. Jarang kok. Kemarin saya pakai bermacam-macam metode kok anak-anak lebih aktif. Oh gitu ya. Iya. Tergantung apa peminatan ya dari pemetaan yang sebelumnya itu nih. Dengan lakukan itu. Gitu ya Pak. Berarti kan ini kan masih awal-awal, ya nggak awal ini udah tengah semester. Pembelajaran yang seperti kemarin itu menurut Bu Ani itu sangat bermanfaat atau bagaimana? Sangat bermanfaat sekali. Kembali alasannya dari apa itu Bu Ani bisa menyampaikan? Bermanfaatnya itu bagaimana? Bagi anak-anak, saya rasa ini anak-anak kan saya pakai yang macam-macam metode tadi. Ya, anak-anak itu kan kemampuan anak tidak sama. Iya. Jadi untuk macam-macam metode kok anak-anak itu lebih aktif gitu. Iya. Sehingga tujuan pembelajarannya lebih tercapai. Anak hanya beberapa saja yang kurang terus begini Bu Ani, Bu Ani telah melakukan pembelajaran yang interaktif istilahnya ya. Apa rencana Bu Ani ke depan itu bagaimana? Apa cukup waktu kita merancang itu saja, yang sekali itu saja, apa Bu Ani itu punya rencana tidak lanjut untuk pembelajaran ke depan ini bagaimana Pak? Kedepannya ini saya ingin kalau saya melakukan pembelajaran itu seperti itu. Kemarin itu sudah sebagian besar berhasil lah dengan pembelajaran yang kita hadirkan terus dari anak-anak sendiri Bu Ani, semua Bu Ani tidak lanjutnya kepingin begitu lagi ya pembelajaran melakukan itu apa sudah disampaikan ke anak-anak yang rencana Bu Ani terus kepingin menampilkan pembelajaran yang interaktif itu sudah disampaikan ke anak-anak. Alhamdulillah sudah. Bagaimana respon dari anak-anak? Anak-anak itu malah lebih senang. Oh gitu. Berarti dan cuma hanya apa? Kalau ngasih pelajaran cuma ceramah saja. Iya. Harus ada gini. Berarti anak-anak juga kembali sekali ya Bu Ani ya. Iya. Berarti rencana tidak lanjut dari Bu Ani itu berarti insya Allah 90% insya Allah akan tercapai gitu ya Bu Ani ya. Kan kebetulan sekali sekolah kita kan juga ini baru beli LCD. Kalau dulu kan cuma LCD ya gantian. Alhamdulillah kan sekarang sudah tersedia. Ya gitu Bu Ani kan memang pendanaan dari bos itu kan memang harusnya untuk anak-anak ada yang itu kan berkat usulan dari teman-teman dan jenengan juga. Akhirnya kita semua kelas bisa mewujudkan kelas yang ramah yang berpihak pada murid, yang ramah IT ya. Gitu karena anak-anak memang sekarang kan anak pegangannya memang IT ya Pak. Iya. Jadi itu rencana Bu Ani ke depannya dan anak-anak sudah merespon dengan baik. Nah, kira-kira Bu Ani kapan akan dimulai lagi sabun? Ini kebetulan sudah. Sudah. Iya. Sudah dimulai. Iya. Oke Bu Ani, terima kasih sekali Bu Ani ya. Gara-gara yang kemarin itu, gara-gara membuat rancangan itu ya, dengan PPG-nya juga lulus. Terima kasih sekali, saya banyak merepotkan Bu Ani dalam kegiatan saya mengikuti program Kultura ini. Saya terima kasih atas segala dukungan dari Bu Ani. Juga ini sebagian dari
program ini juga saya mewakili Bu Aning ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Aning. Saya juga terima kasih Bu Ari sudah melibatkan saya dalam program guru penggerak ini. Itu dulu saya. Kita sama-sama melihat hasil dari kegiatan kita, kegiatan kolaborasi kita dalam merancang pembelajaran. Itu juga kan karena Bu Aning kepingin gimana sih pembelajaran diferensiasi itu kan, kepingin tahunya itu, sehingga kita kemarin merancang pembelajaran itu bersama-sama punya. Dan dilaksanakan oleh beliaunya ini. Ya Bu Aning, terima kasih atas waktunya. Ngapunten.